Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Malam hari ini sebenarnya tema yang beberapa minta saya membahas ini tentang kesendirian. Ini tidak ada hubungannya dengan jomblo atau tidak jomblo ya. Kesendirian saya tidak ngomong di level itu. Bahwa mungkin kalian merasa kok tidak dapat pasangan Pak, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Malam hari ini kita agak dalam membahas kesendirian ini. Makanya saya buka dengan kalimatnya Simone de Beauvoir. Ini tidak ada hubungannya dengan kesendirian, tapi menarik kalimatnya. Jadi dia menyindir kerakusan kita. Kata Simone de Beauvoir, betapa rakusnya aku. Aku ingin segalanya dalam hidup ini. Aku ingin menjadi seorang wanita, tapi sekaligus seperti pria. Jadi pingin seperti wanita kan feminin, tapi aku ingin kadang-kadang ya bisa maskulin. Aku pingin banyak teman, tapi juga punya waktu untuk menikmati kesendirian. Aku ingin kerja tapi sekaligus bisa nulis, kata Simone de Beauvoir. Aku ingin banyak kegiatan tapi bisa seneng-seneng. Aku ingin memenuhi keinginan, ini kan egois. Tapi aku juga ingin jadi orang yang tidak egois. Dan itu kita itu sering serakah. Nonton drama Korea, wah asik aku koyo aktornya itu ya. Wah kalau bisa kayak gitu asik. Nanti nonton perang-perang tembak-tembakan, wah kalau kayak jagonya itu hebat aku. Kuwabe diingini. Maka kata Simone de Beauvoir, lihat, sulit bukan untuk mendapatkan semua yang aku inginkan. Begitupun kalau keinginan tidak terpenuhi, kemarahanku meledak. Ini yang sering saya wanti-wanti, yuk tahu diri, tahu batas. Kunci awal batas itu ada di keinginan. Kita harus jeli benar memutuskan apa yang harus aku inginkan. Begitu meleset, kita akan stres. Yang harusnya tidak diinginkan kok kita inginkan, wis itu mati-matian mesti teman-teman. Jadi dan diingatkan oleh Simone de Beauvoir ini, beliau ini pasangannya Sartre, filosof eksistensialis, meskipun beliau lebih dikenal filsafatnya dalam hal feminisme. Baik, jadi kita buka dengan ini untuk mengingatkan ya, yang baik itu banyak, tapi yang baik, yang cocok dan pas untuk situasi teman-teman itu apa? Perlu perenungan agak dalam. Tidak sekedar baik langsung dicomot. Kita harus ngecek ini kompatibel apa enggak dengan saya. Ngaji Al-Quran dengan jahar keras itu baik, tapi kok di tengah-tengah kayak gini ngaji terus kamu ngaji Yasin, itu ya tidak kompatibel kebaikanmu dengan situasi saat ini. Jadi maka di antara tahu batas dalam hidup itu, kita tahu batas keinginan kita, mana yang harus kita inginkan, mana yang tidak cocok untuk kita inginkan sekarang. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan baru cocok. Jadi yang sulit dalam hidup ini bukan milih antara yang benar dan buruk. Kalau ini lebih mudah. Saya harus jujur apa bohong Pak? Ya mesti aja jujur. Tapi yang sulit itu antara yang baik dengan yang baik. Pak, saya harus jujur atau membesarkan hatinya? Beda kan? Membesarkan hati itu kan kadang-kadang agak bohong. Tapi kan biar membesarkan hati temannya. Itu kan dua hal yang baik. Kalau saya jujur, dia bisa putus asa. Tapi kalau saya tidak jujur, jangan-jangan saya berdosa. Nah, ini kan dua hal yang sama-sama baik. Kalau temanmu tanya misalnya, hari ini aku cakep enggak? Itu kan jawabnya dilematis. Kamu mau jawab jujur, nanti dia putus asa.
Kalau saya bohong, tapi kok jangan-jangan dia malah tidak bagus buat dirinya, tidak paham kenyataan dirinya, itu kan sulit. Dua-duanya sama-sama baik. Jadi yang sulit justru di situ. Maka pinter-pinter kita membaca situasi. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan, tidak sekedar kebenaran atau kebaikan. Bijaksana itu bisa milih ini tadi, mana situasi yang pas, mana yang cocok sesuai ruang dan waktunya. Ya kayak malam hari ini ada banyak adik-adik kecil rame, tapi kan wajar kecil ya. Kalau kalian yang rame bisa dipukuli temenmu. Jadi ini proporsional pas gitu loh. Kamu tidak bisa marahi, kasihan kalau dia dimarahi. Yang kecil-kecil, tapi kalau yang besar-besar sudah layak untuk dimarahi. Nah ini pentingnya kita ngerti situasi, kompatibilitas keputusan kita dengan situasi. Ini nanti juga teman-teman harus tahu takarannya. Kapan saya harus sendiri? Kapan saatnya saya berbaur? Saya awali dari makna-makna. Jadi ada dua istilah yang terkenal sekali kalau dalam bahasa Inggris, yaitu loneliness dan solitude. Ini dua-duanya artinya kesendirian, kesepian, tapi maknanya berlawanan. Jadi loneliness itu kesannya agak negatif. Kalau solitude itu positif. Jadi sendiri yang positif dan sendiri yang negatif. Sendiri yang negatif itu kita menyebutnya kesepian. Kalau sendiri dan kita kesepian itu kan tersiksa. Kesepian itu di situ saya tulis bagian dari yang kita rasakan saat sendiri. Ada loh orang yang sendiri tapi tidak kesepian. Biasanya memang dia senengnya sendiri. Makanya saya sebut itu di situ ada istilah menyendiri. Menyendiri itu memang orang yang dorongan jiwanya ingin sendiri. Jadi ada loneliness, ada solitude. Itu saya ambil dari Paul Tillich, teolog filosof, dalam bukunya The Eternal Now. Jadi apakah kesendirian itu menyakitkan, Pak? Kalau loneliness iya, tapi kalau solitude tidak. Nanti kita akan paham bedanya apa. Jadi kalau pakai istilah bahasa Inggris ya, ada alone, ada lonely, ada solitude. Alone itu sendiri. Sendiri itu fakta. Banyak orang yang tidak mau aku sendirian, tapi faktanya sendiri. Kenyataan hidup itu alone. Pak, saya datang ngaji sendirian. Nah, itu alone. Tapi kalau Pak, saya datang ngaji kesepian saya, Pak. Nah, itu rasamu. Nah, Pak, saya datang ngaji memang pingin duduk di pojok biar tidak terganggu. Nah, ini menyendiri namanya. Nah, bedanya di situ. Ada orang yang sendiri dan tersiksa, ada yang tidak. Jadi ini bedanya ya, sendirian dan kesepian. Kalau ada temanmu, kamu sendirian enggak? Oh ya sendirian, tak temeni ya. Enggak mesti dia seneng kamu temeni. Karena kalau dia pas sendirian dan dia sukanya memang sendirian, kamu datang dan menemani, itu dia terganggu. Alah, kamu malah menemani, ini makanan mesti jatahnya harus dibagi. Nah, iya, mesti setelah ini minta hotspot mesti. Setelah ini, iya kan? Nah, kamu malah ganggu. Wong dia sendirian nyaman kok, kamu malah datang pengen menemani. Kecuali dia kesepian aku. Nah, butuh teman, itu baru kamu hadir menemani.
Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Jadi mungkin ngaji misalnya pengennya di pojok-pojok di luar-luar sana. Ngapain kok pengen menyendiri? Rokok saya tinggal separuh Pak. Kalau gak mojok nanti duduk banyak teman habis. Nah, jadi tidak selalu orang itu tidak suka dengan kesendirian. Ada juga yang memang mencari kesendirian. Ya dalam situasi tertentu nanti ada banyak sekali situasi-situasi yang perlu kita dalami. Baik, jadi ini dasarnya ini ya, nanti kita membahas ini. Antara yang positif dan yang negatif. Antara sekedar sendirian dan yang tersiksa oleh kesendirian namanya kesepian. Atau orang yang memang sengaja ingin sendiri. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Oh, berarti ini iya, waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen. Pokoknya yang aku suka saja menikmati hidupku, diriku sendiri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.